Apakah kalau kita sudah manula di atas 55 tahun rezeki kita dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena rezeki untuk anak kita banyak anak banyak rezeki. Mohon pencerahannya. Stop, satu itu dulu. Begini, Bapak tahu setiap anak yang lahir itu jauh sebelum dia dilahirkan sudah Allah tentukan rezekinya, Allah tentukan jodohnya, Allah tentukan umurnya. Tentukan bagaimana? Dia dalam surat Al-Anbiya nanti. Setiap anak itu dia dalam kandungannya Allah tentukan min samaniyati azwajin minal ibli. Diberikan rezekinya itu diibaratkan seperti 8 pasang ekor unta. Saya pernah hitung di sini. Unta itu setelah 3 tahun baru melahirkan. Setelah itu tiap tahunnya melahirkan. Kalau umur orang 55 tahun, potong aja dari 3 tahun itu. Mestinya dia udah punya unta berapa itu? Hui. Kali aja Pak. Ya. 53 52 tahun. 52 ontak lahir berarti itu. Udah tambah 52 ekor dari 16. Jadi berapa itu? Ngitung bingung lah. Nanti begitu anaknya itu yang lahir 3 tahun beranak lagi. Ustaz, apa benar 55 tahun itu rezeki orang itu dikurangkan? Tergantung. Kalau dia sudah habiskan sebelum dia itu sampai 55 tahun, habis. Tapi kalau ada orang yang baru nyari, Pak, baru mulai datang, kan tergantung usaha. Rezeki saya udah habis sampai sini. Ingat-ingat aja, kapan rezeki datangnya itu gampang buat ibu itu lagi diulur. Makanya kita jaga, kembangkan. Ini buat gini, buka usaha ini. Tapi begitu orang dapat warisan, itu rezeki juga tuh Pak. Dia beliin mobil mewah, dia beliin kesukaannya, ya kan? Setelah itu dia nggak ada usaha. 55 tahun udah habis, tinggal jualin Pak. Tergantung rezeki itu. Makanya kita minta, ya Allah, kalau ada yang tergantung turunkanlah, kalau ada yang terpendam keluarkanlah. Dengan apa? Dengan minta? Enggak, usaha. Makanya Nabi bilang, kul ya'malu ala sakidati. Katakan ya Muhammad, dalam hadis qudsi ini, semua orang itu hidupnya mengenai masalah rezekinya tergantung perbuatannya, usahanya. Udah, titik. Terus Mas, ada lagi? Anak sekarang usia SMP dan SMA sudah tidak mau lagi mengaji, masih datang musola dengan alasan malu dan lebih banyak bermain HP. Dan juga ibu-ibu sekarang lebih senang nonton sinetron di TV dan bermain WA. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Kembali kepada ajaran agama. Dulu kita senang baca Quran karena mak kita, begitu kita nggak pergi ngaji habis diteotin itu. Pulang itu diikat tangan kita, dikasih merang itu. Tobat. Besok kita ngaji, ya kan? Ya pendidikannya gitu. Kenapa anak kita nggak suka? Karena kita kalah sama anak. Kenapa kalah? Supaya anak gak nangis dikasih HP. Nah udah gede mereka keracunan HP, sudah ketagihan HP itu, Bapak Ibu mau stop, bisa nggak? Nggak bisa Pak. Itu bagaimana pendidikan? Makanya al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang paling utama. Makanya kalau sekarang ini anak kita nggak boleh ke sekolah, mesti bersyukur. Makanya cari istri yang pinter, jangan istri yang bodoh. Sekarang saya tanya, sekolah guru yang paling utama itu gurunya di sekolah atau ibunya? Ibunya. Kan sekarang udah banyak homeschooling. Pemerintah cuma disuruh aja ikut itu
ya persamaan ijazah. Banyak teman-teman saya termasuk Adian, anaknya nggak ada yang sekolah di SD, nggak ada yang sekolah di SMA, cuman paket A, paket B, paket C, ikut dia. Yang penting istrinya pinter. Makanya Nabi bilang cari istri yang pinter, karena istri itu guru sekolah yang nomor 1. Jangan cantiknya, pinternya. Ini Pak, sekarang terbukti. Wow, pada ngomel gini gitu, udah absen kan tinggal ngabsen, ya kan? Begitu HP mati ya internet nggak punya sekolah, udah stop aja. Yang penting besok ulangan, ya kan? Kapan ulangannya? Kalau saya setuju, anak kirimnya soal di rumah udah, ya kan? Beres. Bagaimana tergantung, wah kalau gitu capek jadi ibu. Makanya jangan kawin kalau capek punya anak. Sekarang kita dibuktikan Pak, ibu itu sekolah yang nomor 1, bapak cari duit yang banyak, ya kan? Kalau istri 1 umpamanya nggak bisa ngajarin, cari istri 1 lagi yang pinter. Ngapain kita susah? Ya Pak, cari yang pinter Pak, biar ngajarin anak kita. Bisa nggak begitu? Loh, udah berapa tadi malam datang teman saya. Loh, ya habis anak gua kesulitan saat gua nikah lagi, istri gua izinkan. Sekarang ngajarin nih, gua kawinin guru Ustaz. Bagus. Kan sulit Pak. Ini contohnya seperti itu, saya bilang. Nah, jadi apa saja hidup itu kebiasaan. Kebiasaan kita. Dan sekolah itu saya bilang hanya 30% bisa mewarnai. Tapi 70% itu adalah rumah tangga dan lingkungan. Hati-hati ya. Silakan lagi Mas. Apakah kita berdosa atau kepada makhluk dengan burung virus corona lebih tahu kepada Allah, dan apakah itu termasuk sebuah makna iman? Betul, bukan semuanya hilang iman kita kalau kita takut mati karena corona. Emang corona bisa membunuh? Nggak bisa. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada sesuatu musibah kematian terutama kecuali apa yang diizinkan oleh Allah. Berapa banyak orang nggak ada penyakit, nggak ada apa, mati. Tapi kata orang, wah ini dokter corona, hidup lagi dia. Kenapa? Allah belum tentukan kematian itu. Ada rahasia kematian. Satu, sababul maut, nggak ada yang tahu. Kata orang, wah ini mati karena tertembus peluru. Ada orang tembus palanya 3/4 masih hidup. Ada orang nggak ketembak mati. Kenapa? Mati itu memang ajal. Idza dza ajalukum la yastakhiruna sa'ah. Karena kalau ajal udah datang, walaupun dia di atas tempat tidur yang empuk lagi tidur, mati nggak? Mati, nggak ada penyakit. Walaupun dia sakit diponis oleh dokter, wah ini jantung harus operasi begini begitu, kalau nggak operasi mati. Tapi karena Allah nggak kendaki, hidup dia. Ada orang nggak punya riwayat penyakit jantung, mati. Dosa, batal iman kita. Kalau kita berkeyakinan mati karena corona, mati karena Allah. Lagi? Saat corona ini kita tidak boleh bersalaman, padahal bersalaman dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Bagaimana sikap kita menurut dosa? Itu bukan hadis. Yang ada tuh salam. Salaman nggak ada perintah, ya kan? Makanya Islam nggak ada Pak. Orang Arab nggak ada salaman, ada juga pelukan, ya kan? Ajaran Islam itu faidza laqitum fasallimu alaihi. Apabila kau bertemu cukup assalamualaikum, cukup. Nggak ada perintah salaman. Yang katanya selamat itu bisa menghilangkan dosa, itu kata ulama. Kata ulama, bukan hadis. Coba carikan saya hadis itu. Kalau maaf memaafkan, betul, menghilangkan segala dosa. Taubat menghilangkan dosa. Hakul muslim ala muslim sittun. Hak sama orang Islam itu ada 6. Ada nggak selamat? Tak ada. Fa idza laqitum fasallimu alaihi. Kalau kamu bertemu adalah kamu mengucapkan salam. Maka kalau orang mengucapkan salam sunnah, jawabnya wajib. Coba bayangkan, nggak ada dari yang 6 itu. Apabila kamu diundang, datang.
Apabila kamu mintakan nasihat, berikan, ya kan? Apabila dia sakit, kunjungi, ya kan? Apabila dia berbangkis, jawab. Apabila mati, ikut ke kubur. Itu aja. Nggak ada salaman. Itu kan hadis. Hakul muslim ala muslim sittun. Dalam Bulughul Maram Kitabul Jami. Ada yang dari mulai bangkis, ada yang mulai dari salam. Tinggal urut hadisnya. Tapi 6. Nggak ada salaman. Lagi? Seandainya kita memberikan hadiah di saat kondangan mengasih amplop terus diberi nama, apakah itu termasuk hutang atau tidak? Tinggal tergantung kesepakatan kita dalam masyarakat. Kalau masyarakat mengatakan kondangan itu adalah hutang piutang, hutang piutang. Kalau dibilang kondangan itu ya hanya kita bersedekah, bukan hutang. Tapi kalau yang dicatat mulangin hutang itu. Kalau di kampung-kampungan, Ustadz Pardi, kondangannya berapa? 200, bayar 200, utang. Kalau dicatat gitu kan. Tapi kalau nggak ada perjanjian pencatatan, kalau di kampung ada nggak tuh? Di Jawa ada kan? Istilahnya paketan. Nah, paketan ya. Apa istilahnya Mas? Paketan ya? Paketan. Nah ya itu utang itu. Karena dia nyetor diundang. Tapi kalau disediakan uang ampau, dia masukin berapa, itu sedekah, bukan utang. Tapi kan dicatat juga. Salahnya dia dicatat, orang nggak disuruh catat. Jadi harus hati-hati kesepakatan. Hukum Islam itu kembalikan kepada adat yang baik, jalankan. Kalau memang itu kesepakatan ada utang ya utang. Maka kalau saya nggak ikut dah, yang dicatat gitu paketan mah, ya kan? Tapi saya nyumbang aja, nyumbang. Minta balas enggak usah. Kalau nanti kalau dibalas ya kan ada aturannya. Wa idza tahiyatuhum bi tahiyatin fahayyu bi ahsaniha. Kalau kamu diberikan satu penghormatan, hadiah, balaslah dengan yang lebih baik. Kalau dia kita ngawinin kasih kelapa 100, kasih 200. Itu yang lebih baik. Paling enggak 100 bayar 100. Itu kalau kita dihormatin. Tapi kalau hutang 100 bayar 100. Kalau kelebihkan riba. Beda dengan sedekah tadi. Kalau sedekah itu kebaikan, kau balas lebih baik, lebih bagus. Saya pikir itu. Lagi? Ya. Menurut hadis yang tadi disampaikan bahwa iringi keburukan dan kebaikan itu dapat menghapus dosa. Bagaimana dengan orang yang berbuat baik kepada orang lain tapi dia sendiri atau yang berbuat baik tidak pernah sholat dan puasa seumur hidupnya, Ya. padahal nanti di akhirat akan ditanya tentang sholat. Syarat amal perbuatan kita yang mendatangkan kebaikan itu kalau kita landasi dengan iman. Iman kita itu apa? Syahadat. Apakah cukup syahadat? Buktikan sholat. Buktikan kalau dia kaya bayar zakat. Masuk bulan puasa dia puasa. Kalau dia punya uang lebih, haji. Jangan kurangi, jangan lebihi. Maka semua segala amal perbuatan kamu niscaya akan mendatangkan kebaikan. Makanya ada hadis lebih sentris lagi. Hasibu anfusakum, hisablah, hitunglah dirimu qabla an tuhasabu sholatukum. Sebelum Allah memeriksa yang lainnya, maka rukun Islam yang kedua sholatmu. Jadi sholat, sholatnya bagus, dia kaya. Periksa hajinya. Coba orang kaya mati sebelum dia pergi haji, matinya sama nggak dengan orang jahiliyah? Sama. Artinya apa? Syarat diterimanya amal kebajikan hablum minanas kita, kebaikan kita, kalau kita landasi dengan keislaman kita, keimanan kita kepada Allah. Makanya wa may yusyrik billahi faqad habitat a'maluhum. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sia-sialah semua segala amal perbuatannya. Jadi amal perbuatan orang yang nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, gimana hukumnya itu? Sia-sia. Syukur-syukur kalau dia sebelum mati bertobat, dia baru menjalankan sholat.
ya kan? Insya Allah diterima semua amalnya. Tapi kalau sampai mati dia nggak menjalankan rukun Islam, padahal dia punya kemampuan dan punya kewajiban, maka pastilah sia-sialah semua segala amal ibadah. Kenapa? Karena mereka mati dalam keadaan fasik. Orang Islam tapi nggak menjalankan syariat, fasik. Ada lagi? Cukup? Demikian sudah setengah 9 Pak, cepat sekali. Tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.